Kok kayak bau-bau kemiskinan? Di sini lihat nih ada orang miskin beneran di sini bau sampah. Lewat kan, Vi? Kamu ngapain sih, Bay, di sini, Bay? Ini bagus juga sih kamu lewat dalam waktu yang tepat. Nih, Vi, sekarang udah berpacar nih. Pacarnya sekarang udah keren banget. Beda sama kamu. Malu, susah lagi. Mobilnya buat aku kan kamu bilang? Iya buat kamu. Ini kotak. Makasih ya. Nah, ini baru laki-laki. Kamu punya apa? Ini mobil mahal mas. Ya kalau mas pengen beli mobil seperti ini ya harus nabung dulu seumur hidup mungkin. Rif, Kenapa kita ke sini bos? Bukannya ke kantor? ya aku mau ke taman, Rif. Taman sebelah sana. Oh, Jadi gini, Rif. Hari ini aku tinggalin semua kerjaan aku karena ada hal penting yang harus aku selesaikan dan ini lebih penting daripada sekedar kerjaan, Rif. ada ya bos. Hal yang lebih penting di kerja. Siapa lagi kalau bukan Putri? Oh, iya maaf bos. Emang ada hal penting aku sama Mbak Utri. Kok sampai ninggalin kerjaan nggak biasanya. Mbak Putri kan udah tahu semuanya nih tentang keadaan ekonomi aku. Dia pacaran mulai aku masih, ya dia kan pacaran sama aku, kenal sama aku dengan kondisi dia nggak tahu kondisi ekonomi aku, dan akhirnya sampai kita pacaran dan aku udah kasih tahu sama dia semuanya. Aku mau ngelamar dia, Rif. berita bagus tuh bos. Dan saya sangat setuju. Kenapa nggak dari dulu aja? Kok bos itu ngajak tunangan kayak gitu loh. Daripada untungnya sampai sekarang nggak ada orang yang ambil Mbak Putri karena si bos kelamaan kayaknya. Tapi saya setuju bos, daripada sama mantan Pak Bos yang dulu. Ya, untungnya Pak Bos dulu itu muji dia sampai pura-pura miskin dan jadi gelandangan. Dan akhirnya semuanya terbukti kalau orang itu nggak pantas buat Pak Bos. Dan dia sampai sekarang, Rif, mantan aku itu nggak tahu kondisi aku yang sebenarnya. Ya aku emang biarin karena aku udah nggak ada kepentingan sama dia. Dan menurut kamu gimana? Ini adalah momen yang pas buat aku ngobrol sama Putri kan? Ya harusnya dari dulu bos, bukannya sekarang ini sudah menurut saya telat ya. Untungnya Mbak Putri masih mau nunggu kepastian dari Pak Bos. Kalau wanita itu biasanya ya mengharap kepastian bos, nggak cuma diikat-ikat tanpa ikatan yang resmi, digantung nggak gitu tanpa ikatan resmi, ya kayaknya nggak. Ya gimana ya, Rif? juga sih. Aku mulai berani karena kemarin aku udah sempat antar dia pertama kali datang ke rumahnya, Rif. Orang tuanya sangat, etikanya luar biasa, Rif. Sopan banget, tahu cara ngomong sama orang, dan keluarga yang sangat sederhana banget. Mereka sangat harmonis banget. Pantesan ya, Putri menjadi perempuan yang sangat super istimewa karena dia lahir di keluarga yang mendidiknya sangat istimewa, Rif. Meskipun mereka bukan orang kaya, tapi keluarganya sederhana dan lebih dari orang kaya secara pendidikan, terutama moral dan etika, Rif. Itu yang buat aku ya semakin yakin dia bakalan jadi ibu yang baik untuk anak-anak aku, Rif. Ya kalau wanita kan nggak perlu pendidikan bos, tapi gimana cara dia mendidik dan cara mengayomi keluarganya nanti, itu menurut saya sih. Lagian materi Pak Bos sudah lebih dari cukup, jadi ya tinggal apa lagi, ya tinggal cari istri yang baik aja daripada cari wanita karir yang ntar masih sibuk sama kerjaan sendiri, lalai sama keluarga. Jadi kayak gitu sih. Nah itu dia, Rif. Dan yang bikin aku terharu, Rif, Putri ini punya adik ya. Adiknya itu cowok. Dan kamu tahu, adiknya ini dijemput pakai sepeda ontel dan mereka sangat bahagia banget. Kehidupan seperti itu yang aku inginkan, Rif. Harmonis tanpa drama. Ya udah, gini aja deh. Biar aku
cepat selesai, aku harus segera temui Putri. Takutnya Putri udah nunggu. Ah, iya bos. Dia mau aku jemput, dia nggak mau soalnya dia habis bantu ibunya dari pasar. Ya udah saya tunggu di sini aja bos. Kamu tunggu di sini, kamu stay di sini. Iya. Soalnya tamannya juga lumayan jauh dari sini. Iya bos. Aku harus gimana nih? Aku udah terlanjur janji sama Vivi. Mana aku ngomongnya tinggi lagi. Padahal aku kan nggak punya mobil. Aku harus cari cara supaya aku bisa jemput Vivi pakai mobil. Pas banget sih. Itu kan Arif. Wah, aku kelabuin aja dia. Aku harus pinjam mobil. Wah, Rif, kamu tambah ganteng aja. Kamu dari mana, Fit? Kok tiba-tiba keluar? Iya ini, aku tadi ada kepentingan keluarga, Rif. Oh keluarga, emang hajatan atau gimana? Ya bukan, Rif. Terus? Nenek aku sakit parah dan sekarang waktunya pulang dari rumah sakit. Tapi Kenapa harus dipulangin sih, Fit? Kalau udah sepuh itu biar istirahat di rumah sakit. ya keluarga sepakat untuk bawa nenek pulang gitu loh. Tapi kendalanya ini, Rif, aku disuruh cari mobil, Rif, sedangkan aku gak punya duit. Oh gini, aku pesenin taksi online aja. Kalau taksi online Biar aku yang bayar, kamu tenang aja. kelamaan, Rif. Tadi aku udah pesen taksi online tapi gak ada yang bisa, tahu nggak? Hah? Sekarang kan ada acara. Wah iya, kebetulan ada parade apa di sana. Nah, Macet itu dia. Jadi satu-satunya aku harus pinjam mobil kamu, Rif. Aku nggak punya mobil, Fit. Ini mobil bagus kan? Ini mobil bos aku. Kalau nggak percaya nih, lihat nih. Ini STNK-nya kan? Coba lihat. Bukan atas nama aku loh. Punya bos aku. Ya juga sih. Jadi ya mohon maaf, Fit. Aku nggak bisa minjemin ini mobil, soalnya bos aku juga ada di sekitaran sini. Takutnya ntar kalau pas dia pulang gimana coba? Aku yang kena marah, bukannya aku nggak mau bantu sih. Tapi menurut aku ini demi kemanusiaan bos kamu bakal ngerti kok. Fit, kemanusiaan, tapi ini masalah kerjaan aku, Fit. Kalau ntar bos marah-marah gimana coba? Terus aku dipecat gimana coba? Kamu gak bisa nih minjemin ini mobil. Ya mohon maaf, Fit, aku nggak bisa. Kenapa, Rif? Aku merasa gak enak, Fit, dari pagi. Ya aku tadi sarapan nasi sisa semalam sih, eman kalau nggak dibisin. Tapi Kamu gimana sih? Tuh toilet. di mana, Fit? Tuh depan. Daripada kamu BAB di sini. Ya aku tinggal bentar ya. Tinggal mana? Iya. Ntar aku anterin kamu dah ke rumah sakit. Iya. Untuk dicinta ulang tiba. Tanpa aku harus ngemis-ngemis terlalu lama sama Arif. Mendingan aku langsung bawa aja nih mobil. Tahu Arif gak bakal nyampe ngejar aku. Udahlah, aku langsung bawa aja nih. Mumpung ada kesempatan. Pakai mobil bagus. Lega banget. Hah? Mobilnya kemana? Atau jangan-jangan dibawa David? Kenapa juga tadi kuncinya aku serahkan sama David ya? Waduh, bahaya nih. Udah aku cari deh. Moga aja nggak jauh dari sekitar sini. Ngapain sih dia ngajak keluar kayak gini? Iya, aku mau Aku kan lagi pengen mager-mageran. Tunggu dulu, aku mau nunjukin sama kamu kalau aku sekarang udah punya pacar. Serius? Yang penting aku punya kan? Kamu bilang aku nggak bisa move on dari mantan kita yang sama itu.
Iya emang kan. Yang penting aku nunjukin sama kamu kalau aku bisa punya pacar dan dia banyak duitnya kok. Berarti kamu cuma nunjukin aja dong. Gak pakai perasaan, bisa jadi tuh kamu bisa aja masih Nggak gitu. Dia tuh tajir mampus. Ya nggak mungkin lah aku nggak move on. Dia tuh tajir banyak duit. Ya walaupun kalau urusan tampang kamu nggak boleh ngebully ya. Dia manis sih, ada manis-manisnya dikit gitu. gak apa-apa dong. Yang paling penting sekarang itu duitnya, Vi. Dan aku salut banget punya teman kayak kamu. Sejak kapan kamu bisa kenalan sama cowok kayak gitu? Daripada kita punya mantan samaan, kok bisa sih? Anjir, Vi. Aku juga kalau bisa nggak usah ngakuin dia kali, kamu aja tuh kesayangan banget tuh sama dia. Ya dia kan baik, cuma nyebelin. Iya nyebelin. Baiknya gak ngaruh udah. Gara-gara dia udah gak punya apa-apa kan. Kalau kita gini, kamu sekalian bisa pamerin sama semua orang. Kalau kamu bisa dapet yang lebih baik dan otomatis si mantan kamu itu tahu kalau kamu sekarang bisa punya pacar yang jauh lebih baik daripada dia. Gitu, Vi. Itu tujuannya. Jangan ketawa-ketawa, kamu harusnya dari dulu kayak gitu. Jangan baru sekarang. Ya kan susah, Win. Kamu pikir cari cowok gampang, tinggal tunjuk jadi gitu. Ya sebenarnya banyak kali itu yang mau sama kamu aja. Ya makanya aku pikir kamu tuh nggak bisa move on karena kamu dari dulu susah ya jadi pacarnya. Ya niatnya tuh emang nggak pengen pacaran aja sih, cuma karena kamu bilang aku nggak bisa ngelupain itu cowok satu itu, ya jadi kayaknya aku lebih milih ya udah pacaran dulu, nggak tahu ntar jodoh atau enggak, yang penting punya pacar aja dulu biar dikira ya aku beneran move on. Udah deh, minimal coba dulu. Kalau misalnya kamu beneran suka ya syukur. Dan aku di sini tugasnya aku ngapain ini? Aku ngapain ikut? Mending aku nonton drakor lagi di sana. Nggak boleh gitu ya, kamu harus jadi saksi hidup kalau aku udah bisa move on dan aku udah punya pacar baru. Juga ya. Kan nggak enak jadi nyamuk, Vi. Nggak bakal jadi nyamuk kok. Serius nih. Biasanya ya kalau misal temen punya pacar tajir, aku juga kena. Iya pasti kena dong. Pokoknya nanti aku juga bakal ngenalin kamu sama temennya dia, kayak gitu. Jadi kita bisa double date nanti. Bener-bener kita harus nggak bisa nih gini-gini terus. Ya, kamu udah bener. Mana yang mana? Ya udah, tungguin kita langsung. Kamu dijemput, Vi? Ya ampun, kamu nggak bilang dari sebelum-sebelumnya, Dia bermobil lah. Kenapa Bayu malah ngajak ketemu sekarang ya? Padahal sekarang aku sibuk banget. Kerjaan kantor juga banyak yang belum selesai. Dan tadi aku habis bantuin orang tua aku di pasar. Ya udahlah, mungkin emang penting banget. Jadi harus diomongin di sini, nggak bisa diobrolin besok. Put, kamu udah tadi yang nungguin aku? Enggak sih, aku baru sampai. Baik. Kenapa ngajak ketemu hari ini? Padahal aku udah bilang besok aku libur kerja. Iya. Ya gak apa-apa. Cuman pengen ketemu aja, soalnya kan aku kangen sama kamu. Kamu selain masih kerja di kantor itu, kamu masih sering ke pasar buat bantu orang tua kamu. Ya, tanpa doa orang tua aku juga nggak mungkin sukses kan? Iya sih, Put. Tapi aku juga khawatir kamu terlalu capek, soalnya kamu kerjain. Tapi kenapa ibu kamu masih tetap jualan di pasar sih? Kan kamu juga udah jadi pimpinan di perusahaan itu. Aku juga nggak tahu ya, Bay. Aku udah nyuruh ibu aku buat berhenti jualan, tapi tetap nggak mau. Katanya dia kalau jualan itu ingat masa sama orang tuanya. Kemarin juga pas pertama aku ke rumah kamu, ngeliat adik kamu naik sepeda ontel bareng sama ayah kamu, bikin aku iri banget, Put. Kalian seharmonis itu dan kamu dibesarkan di lingkungan yang menurut aku sangat harmonis. Jadi kayaknya kamu memang benar-benar udah cocok deh buat jadi calon ibu dari anak-anak aku. Tapi Masih calon ya? Tapi gini, Put. Sebelum itu aku mau nanya sama kamu. Kita kan udah pacaran nih. Kamu juga udah tahu
tentang aku, tentang keadaan ekonomi aku, tentang keluarga aku, kamu juga udah tahu. Sebelumnya kan sebelum kita pacaran dan sampai kita pacaran, kamu belum tahu awalnya. Kalau ternyata aku tuh orang yang berada, Put. Aku punya perusahaan sendiri, aku punya bisnis sendiri. Kenapa kamu mau sama aku dengan kondisi waktu itu aku pura-pura jadi orang nggak punya, kamu tetap malah mau ngasih kerjaan sama aku? Karena menurut aku sayang, aku suka sama kamu itu karena ketulusan hati kamu, bukan dengan harta kamu. Terus setelah kamu Dan- tahu, kenapa kamu malah marah dan ngambek sama aku waktu itu sampai mau minta putus? Ya karena kamu bohongin aku, Bay. Siapa sih yang gak kecewa? Aku udah percaya sama kamu. Aku udah percaya kalau sandaran terbaik kamu itu aku, tapi kamu malah ngecewain aku. Gini ya Put, sebenarnya hal ini udah aku lakuin sama 2 wanita sebelumnya, mantan aku. Aku pura-pura gak punya apa-apa, aku diputusin. Dan yang kedua, awalnya aku kira mereka bakalan support, ternyata yang kedua ini malah ikutan menghina aku juga dan ninggalin aku setelah tahu aku orang gak punya. Sampai detik ini mereka nggak tahu, Put. Dan cuman kamu satu-satunya perempuan yang terima aku. Dan sampai pacaran, sampai kamu tahu, dan setelah kamu tahu keadaan aku yang sebenarnya, lucunya kamu malah marah sama aku waktu itu. Itu yang bikin aku tambah yakin, Put, kamu tuh benar-benar wanita yang cocok buat dampingin aku. Tapi kamu udah lupa kan sama mantan kamu? Aku udah lupa. Bahkan aku ketemu nggak sengaja sama mereka, aku pura-pura nggak ngeliat aja. Dan aku menghindar. Karena aku tahu ada hati seorang wanita yang harus aku jaga. Ya, siapa lagi kalau bukan kamu, Put? Ya iyalah, masa perempuan lain sih? Emang kamu mau nyebut siapa tadi? Ada yang lain selain aku? Ya nggak ada lah, Put. Satu-satunya itu cuman kamu yang ada di hati aku. Aku cuma mau bilang sama kamu, aku nggak mau jadi pelampiasan kamu. Kalau kamu mau ngejar orang lain, jujur aja dari sekarang. Berarti aku nggak apa-apa nih ngejar orang lain. Aku udah bilang sama kamu, kalau kamu masih ada orang lain kamu tunggu, kamu jujur aja dari sekarang. Mumpung hubungan kita nggak terlalu dalam, Bay. Tapi kamu bakalan ikhlasin kalau aku bareng sama orang lain. Karena terus terang ya, Put, memang ada perempuan yang berusaha buat deketin aku, tapi aku nggak pernah respon. Dan ya aku kalau bukan urusan kerjaan aku nggak pernah respon juga. Berarti ini ada hubungannya sama kerjaan kamu? Kenapa? Ada hubungannya sama pekerjaan kamu? Iya. Siapa bilang sama aku? Ya enggak, cuman dia udah sadar sekarang kalau misalkan aku tuh bener-bener udah. Berarti selama ini kamu ngobrol sama perempuan yang suka sama kamu? Cuman urusan kerjaan, Put. Kamu nggak jujur? Nah kalau aku jujur, aku takut kamu marah waktu itu. Tapi sekarang udah beres kok. Aku udah gak pernah. Dan dia juga gak pernah ngobrol-ngobrol lagi sama aku. Meskipun mau ngobrol hal gak penting, ya aku gak pernah respon. Dan dia juga udah gak pernah sekarang, Put. Cuman dulu aja awal-awal. Ya mungkin bener yang kamu ingetin sama aku waktu itu. Aku gak boleh terlalu respon, nanti malah disalahartikan juga. Ya udah, aku percaya sama kamu. Tapi sekali kamu yang nyetin aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Tapi aku belum pernah ngehianatin kamu. Selama ini belum sih. Ya emang belum. Emang kamu berharap? Emang mau pernah? Ya, Mau enggak. pernah bikin salah? Kamu berharap buat aku berkhianat sama kamu? Ya enggak lah, Bay. Gimana sih? Ya makanya, Put. Awal lagi. Ya aku lucu aja kalau kamu lagi cemburu. Jadi Emang aku cemburu? Aku kelihatan cemburu. Ya kayaknya Aku ya sih, cuma Put. aku cuma mau waspadain kamu. Ya udah, kamu bisa awasin aku 24 jam. Kamu bisa cek ke seluruh rekan kerjaku. Pasti. Ya udah, siapa takut kalau aku nggak salah? Aku nggak boleh takut ya, Kok Put. kamu nantangin sih? Ya aku nantangin karena aku nggak salah. Kamu tuh bikin kesel, tau nggak? Seharusnya kamu nggak nantangin. Seharusnya kamu tuh tenangin aku supaya aku percaya sama kamu.
Ya udah, sekarang aku mau nangin kamu. Semuanya udah nggak ada. Aku cuma fokus sama kamu. Jadi sekarang kamu harus ngomong ke intinya. Dari tadi perasaan kita ngobrolnya itu aja. Aku udah deg-degan nih dari tadi, jangan-jangan Jangan-jangan apa, Put? aku mau dengar dari kamu sendiri. Aku tahu kamu pasti udah GR ya. Jangan bilang kalau kamu ngelakuin kesalahan. Enggak kok, Put. Jadi gini, Put. Kita udah sama-sama saling mengenal. Dan aku pengen kamu jadi istri aku. Jadi aku mau ngelamar kamu. Kenapa aku nggak ngomong langsung sama orang tua kamu? Karena aku harus selesaikan dulu sama kamu. Aku udah nebak sih dari tadi kalau kamu mau ngelamar aku. Jadi aku nggak begitu kaget. Ya udah, berarti sekarang kamu harus jawab. Emang selama kita pacaran, semua sifat aku, semua perilaku aku sama kamu itu masih belum ngejawab aku mau atau enggak? Ya, ini kan memperjelas saja, Put. Takutnya kamu masih belum siap atau minta Kenapa nggak beberapa siap? bulan lagi. Kenapa harus nggak siap? Aku takutnya kamu yang nggak siap, baik, karena yang mau nanggung semua beban aku itu kamu. Aku cuma minta satu, Put. Kalau aku udah nikah sama kamu, kamu tinggalin semua kerjaan kamu. Kalau cuma urusan bantu orang tua kamu, itu nggak masalah kok. Berarti kamu mau terima aku. Terus kapan aku bisa ngobrol bareng sama orang tua kamu? Nanti malam. Kamu nggak siap? Siap dong. Mau sekarang juga aku siap. Ya sekarang aku nggak bisa karena orang tua aku masih ada di pasar. Jadi nanti malam. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Aku udah siapkan rumah buat tempat tinggal kita nanti. Nggak usah sok keren. Ini beneran. Ya aku beneran. Aku udah siapin dan nanti yang bakalan tempat itu aku bareng sama kamu. Sejak kapan kamu nyiapin rumah itu? Semenjak aku yakin kamu yang bakalan jadi istri aku. Jadi kita bakalan hidup di sana nanti, Put. Kita bakalan bareng. Terus setiap hari aku berangkat kerja, disiapin sarapan sama kamu, disiapin pakaian sama kamu, bangun tidur yang aku lihat itu kamu, pulang kerja yang aku lihat kamu, mau sholat yang jadi makmum aku itu kamu. Jangan terlalu lama lihat aku. Nanti Kenapa? diabetes. Ya kalau diabetesnya kadang lihat kamu aku rela kok. Jangan kan diabetes, penyakit apapun yang mematikan aku bakalan lakuin kok. Asalkan itu nggak menghalangi pandangan aku sama kamu. Kamu jangan terlalu lebay deh, Bay. Ya itu kan sesuai dengan yang aku rasain, Put. Dan nanti aku bakalan ngomong sebelum aku berangkat ke rumah kamu, bakalan ngomong sama orang tua aku. Kalau aku, Oh iya, aku Oh, masih nggak belum nanya sama kamu. Emang orang tua kamu udah setuju? ya kalau orang tua aku nggak setuju, mana mungkin aku ngomong sama ini sama kamu, Put. Aku udah ngomong sama mereka sebelum aku ngajak ketemu kamu. Bahkan sama supir aku. Supir? Kamu juga cerita sama Pak Arif? Iya, tapi ya gimana ya? Dia juga tahu perjalanan aku sampai aku ketemu sama kamu, Put. Makanya dia saksi. Seandainya kamu nggak percaya dengan apa yang aku ceritain tentang mantan-mantan aku, Mantan lagi. ya udah, nggak usah bahas mantan, biar kamu nggak marah lagi. Aku mau beli minum bentar ya, soalnya aku haus banget, Put. Karena aku deg-degan banget ngobrol sama kamu dari tadi. Aku dibelikan juga kan? Kamu mau beli apa aja aku bakalan beli. Aku butuh minum aja. Ya udah, Aku tunggu sini ya, Bay. udah kamu tunggu sini. Biar Jangan aku, sampai kamu ketemu sama mantan kamu lagi. ya biar aku. Masa aku Yalah, masa iya kamu udah cerita tajir. Awas aja ya, kamu ketipu. Aku takut deh jadinya. Nah, ini dia udah dateng nih. Matching lagi. Ngejanjian ya? Kan sengaja aku pakai baju ini. Biar sama gitu kayak mobilnya. Lucu kan? Lucu.
lumayan. Vivi Halo. udah dari tadi. Mungkin sekitar 5 menit lalu. Ini Oh, kenalin. Ini Windy, temen aku. temen kamu. Ya, sahabat aku. Sini. Aku sengaja banget milih kemeja warna ini. Supaya matching dengan mobilnya. Iya. Kamu kan bilang kamu punya mobil ini. Terus jaket kamu kayaknya juga hijau army ya. Keren. Aku gak bohong kan dengan omongan aku. Ya meskipun dari tadi malam kamu gak percaya kalau aku bakal jemput kamu pakai mobil aku. Iya, maaf, aku tuh berhati-hati banget. Takutnya tuh cowok cuma omong doang gitu. Kan aku nggak mau. Iya mas, wajar aja ya kalau sih kayak gitu, soalnya udah ada sih yang nipu. Aku nggak mau ketipu lagi. Iya. Aku paham dengan pikiran kalian berdua. Pasti punya masalah yang gak enak. Hah? Dibodohi sama laki-laki. Itu maksudnya. Tapi kalian berdua itu tenang aja. Ya, terutama kamu. Aku gak bakal ngecewain kamu dan aku bakal buktikan kalau aku itu bener-bener punya masa depan yang bagus. Aku punya uang yang banyak. Tapi usahanya apa? Kalau masalah itu mah gak elok kalau aku menjelaskan. Iya, dia nggak suka Oh, pamer. Yang penting Iya, yang penting duitnya keren banyak. Iya, keren. Atau kalian berdua mau belanja atau mau ke Oh, salon atau gimana? kita jalan-jalan aja dulu atau makan? Juga. Boleh. Nggak Ya enak. udah gini aja, kita makan dulu, kemudian aku antar kalian mau kemana dan kita ke mall, jalan-jalan di mana. Baik banget pacar kamu, Vi. Ya udah yuk. Sekarang. Besok nggak apa-apa sih, kita seharian aja di sini dulu, bermalam aja dulu di sini gitu kan, Win, maksudnya. Nah, sekarang lah, Fit. Jangan terburu-buru lah, aku masih pengen ngobrol sama kalian. Ya kan bisa ngobrol di dalam mobil. Iya juga sih. Tapi aku pengen diliatin orang. Oh, kamu tipe Mas ini tipenya publish gitu ya? Dia bangga banget, Vi, punya kamu. Aku pasti diratukan nih sama Mas David. Gitu. Tapi kalau aku tuh nggak suka keramaian, jadi kalau dijemput ya udah langsung naik mobil gitu kan. Kalau cari resto mending resto-resto yang sepi gitu. Soalnya kalau rame jadi capek ngantri makannya kan. Jadi Udah, kamu pesan aja sekarang. Di mana kamu biasa nongkrong. ya udah yuk. Kalau aku kan nanti kalau aku nunjukin kamu gak selera. Iya udah. Tapi Vivi kalau makan di restoran mahal gitu nggak apa-apa. Ya, gak apa-apa lah. Iya. Ya, Tapi mahalnya nggak mahal-mahal banget sih. Beneran. yang paling mahal gak apa-apa. Ya, Satu makanan bisa 300 ribuan gitu soalnya kan. uang gak ada artinya buat aku. Ya, 500.000 1 juta sekali makan gak apa-apa. Lihat Vi, ini baru laki-laki. Makan apa sih gitu? 100.000. Ya udah yuk. Yang kita langsung berangkat. Kamu di depan. Aku di belakang sama Windy boleh? Jangan dong kayak supir. Cuma kalau Windy kan kasihan kayak obat nyamuk. Nggak apa-apa, dengan senang hati kan aku mau makan kamu 300.000. Teman kamu gak apa-apa kok. Yuk. Kamu gitu. Ya udah deh. Sini, aku bukain. Kesini dulu. Iya, gak apa-apa kan? Gak ada uang kok. Ada urusan kerjaan kamu di sini? Ya enggak. Aku udah lama gak mengunjungi tempat ini. Ya mumpung aku bareng sama kamu, boleh dong. Aku menikmati suasana di taman seperti ini bareng sama orang yang aku suka. Aku pergi aja kali ya. Enggak. Ini mantep aja buat pacaran. Enggak, kita barengan. Ya udah enak juga kan, sepi, adem, Win. Kalau berdua takut kesambet akunya. Windy namanya ya? Windy. Iya. Mendingan Aku sama Windy dulu ya. Kamu kalau ada kerjaan lanjut dulu.
aku masih pengen bareng sama kamu. Ya yang mohon maaf nih, yang harus pergi ya seharusnya Vindi doang. Iya, iya udah. David nih kemana sih? Sampai keringetan kayak gini. Udah muter-muter dari sini tapi nggak ada. Tuh, Iya. iya itu David. Tuh kan, mobilnya dibawa si David. Sengaja tuh orang. Ya. Ya, Vin. Oh. Ngerti lah, Vin. Iya, ya udah biar ini sama aku ya. Hah? Bener kamu ya? Rif, Kamu ajak Sini aku dulu. muter-muter. sini dulu. Gila ya, David ya? Rif. Kalau sampai ini mobil hilang, David, aku dipecat. Gara-gara di mobil. Oke, aku minta maaf. Aku minta maaf karena udah bohongin kamu. Rif, jangan ambil sekarang ya mobilnya. Hah? Soalnya aku masih ada kepentingan, Rif, sama perempuan itu, Rif. Dia itu orangnya tajir. Dan aku harus berpenampilan orang kaya juga dong. Tapi pelan-pelan aku bakal bilang kalau aku orang nggak punya. Ini demi kebaikan aku, demi masa depan aku, Rif. Tolong, Rif, kamu ngertiin aku, Rif. Fit, dia itu mau karena kamu bawa mobil ini. Dan misalkan dia tahu keadaan kamu seperti apa, aku jamin, Fit, kamu bakal ditendang. Please Coba dong, Rif. lihat penampilan wanita itu. Rif, Udah kayak Rif, bantuin aku. Kali ini aja aku bakal anterin mobil ini ke tempat yang tadi. Tapi jangan bongkar rahasia aku dulu, Rif. Oke? kalau bos aku datang gimana, Fit? Aku mau alasan gimana coba? Udah, biar aku yang jelasin. Ya? Udah, ayo. Mau kemana lagi? Ikut aku ntar. Main lagi. Rif, kalau kamu ada pekerjaan di kantor, kamu langsung telepon aku dong. Jangan kamu nyamperin aku ke sini. Biasa anak buah aku. Katanya ada klien yang mau ketemu sama aku. Enggak, dia nyamperin aku ke sini. Nggak apa-apa, selesaiin aja dulu. Udah Kalau selesai emang kok. belum selesai, ngobrol aja dulu. Aku nunggu kamu di mobil, terus kita shopping aja, terus makan karena Windy kayaknya lapar banget sih. Kamu tetap di sini ya, biar karyawan aku yang balik kantor. Rif, kamu Kok kayak gitu sih, nggak sopan banget sama bosnya, Mas. biasa. Dia dulu tuh temen aku. Jadi aku anggap Oh, jadi agak seenaknya gitu ya. aku yang nyuruh dia seperti itu. Ya, biar gak ada batasan kalau di luar kantor, ya enggak deh? Fit, Kamu tuh baik banget ya. Fit ya. Aku tunggu di sebelah sana. Aku gak bakalan jauh dari mobil ini dan aku bakal pantau kamu. Ya, Rif. Vi, kok kayak bau-bau kemiskinan di sini? Lihat nih, ada orang miskin juga di sini bau sampah. Lewat kan, Vi? Kamu ngapain sih, Bay, di sini, Bay? Bay, kamu ngapain di sini? Dia siapa? Bukan urusan kalian. Iya, namanya juga nanya, emang nggak boleh ya kamu jawab? Udah deh, kalau udah nggak ada urusan, aku mau pergi. Kamu sendiri aja di sini. Kamu kenapa so baik sama aku, Vi? Kamu tuh ngapain di sini? Vin, gak usah bentak-bentak. Gak bisa ya, Vi. Ini bagus juga sih kamu lewat dalam waktu yang tepat. Ini Vi sekarang udah berpacar nih, pacarnya sekarang udah keren banget. Beda sama kamu. Kalian berdua ini tetap gak berubah ya. Kok aku Karena- pernah juga sih, Bay? Udah deh, Vi, kamu nggak usah drama di sini di depan aku kamu so baik. Padahal kamu ngomong sama teman-teman kamu kalau kamu menyesal pernah pacaran sama orang miskin seperti aku. Iya, Apalagi orang ini. aku malu aja kalau orang-orang tahu kita pacaran. Berarti dia mantan kamu. Mantan kalian berdua. Iya dong. Ya, kita apaan sih? Gak usah pakai dong ngomongnya. Bangga kamu pacaran sama kita berdua. Enggak, Ih, aku bangga aja bisa mutusin orang seperti kalian. ih, kita yang mutusin kamu. Itu jahat banget sih, Bay. Ya, kalau kamu baik sama aku, Vi, aku bakalan baik sama kamu. Orang miskin bisa macarin kalian berdua. Udah nggak usah kayaknya emang kita aja deh yang hilaf. Lihat nih sekarang pacar Vivi udah kayak gimana. Nyesel bener Vivi punya pacar kayak kamu dulu. Ngapain kamu ngapain? Kok aku Ini kayak mobil David. Kenapa mau kamu pengen ya? Kenapa? Makanya hidup jangan gitu-gitu aja. Bikin malu, susah David, lagi. mobilnya buat aku kan kamu bilang. Iya buat kamu. Ini kotak. Makasih ya. Nah ini baru laki-laki. Kamu punya apa? Ini mobil mahal, Mas.
Ya, kalau Mas pengen beli mobil seperti ini ya harus nabung dulu seumur hidup mungkin. Kalau kerjanya cuma serabutan. Tapi kok aku kayak kenal ya? Aku boleh. Emang cuma kamu yang punya mobil kayak gini? Banyak kali. Emang dia punya mobil? Ya enggak ya, nggak mungkin. Ya mungkin dia terobsesi pengen punya mobil, makanya mobil orang mau diaku-aku. Mas David, saran aku mending hati-hati ya, takutnya nanti hilang nih mobilnya. Baik, kamu mending pergi deh dari sini daripada kamu makin dipermalukan sama Vi, Windy, sama David. Aku di sini bukan karena aku betah buat ngomong sama kalian ya. Tapi Aku udah baik ya sama kamu, udah nggak jahat sama kamu, tapi kenapa kamu malah kurang ajar kayak begini? aku kenal semua mobil ini, Vi. Maksa banget, emang yang punya mobil kayak ini cuma satu doang. Ya kamu justru emang kenal mungkin karena dia sesibuk itu. Ini mobil Mobilnya aku, Vi. Mobil kamu, Bay. Mobil kamu dari mana, Bay? Kok malah nggak halus sih kamu? Ya maklum lah, dia Bay, malu udah deh, sama Bay. kalian berdua. Kamu nggak usah sok keren di sini, Bay. Nggak ngaruh juga. Kamu mau ngakuin tempat sampah ini punya kamu juga. Orang nggak bakal percaya kamu punyanya apa sih, Bay? Win, kamu kenapa cerewet banget sih, Win, jadi perempuan? Kamu yang Nggak usah muslim. marah sama dia. Udah, Vi. Kamu cuman temenan sok baik aja sama Windy. Padahal kamu yang berusaha ngerebut aku dari Windy dulu. Kamu nggak usah sembarangan. Kamu tuh nggak usah banget. ngerusak deh kayak gitu. Kamu Kamu ngehasut Windy supaya Windy mutusin aku karena aku orang miskin. Dan ternyata semuanya terbukti aku orang miskin. Kamu juga mutusin aku, Vi. Vivi, udah deh. Abang mutusin dia kok. Udah kamu. Apaan sih kamu? Udah deh. Aku udah gak ada urusan sama kalian. Sekarang balikin kunci mobil itu. iya nggak mau, apaan sih, ini kan punya aku. Kamu tuh sinting apa gimana sih? Kamu lagi gak enak badan? Hah? Iya, mobil orang diaku-aku. Hah? Jangan seperti itu juga kalau kamu terlanjur malu. Hah? Gak punya aja. Ini ya, Vi. Aku cuma mau membuktikan sama kalian berdua. Kalau kalian itu udah ditipu sama laki-laki ini. Bodoh amat, aku Terutama- nggak peduli. Yang penting aku nggak balik lagi sama kamu. Dah. Tapi kamu bilang kita ditipu. Siapa kamu ngomong kayak gitu? Aku heran ya, Dia Win. itu iri aja, nggak rela kalau seandainya mantannya punya pacar yang lebih kaya. Ya aku ngerti, Vi. Cuman nggak gitu juga. Enggak. Kenapa sih, Win? Kamu selalu ikut campur urusan aku. Ya wajar lah, kita tuh sensi banget sama kamu, mantan yang menyebalkan. Ingat ya. Apa? Mau ngajakin berantem? Fit, hajar Fit. Vi, boleh aku ngusir dia? Boleh, Hah? boleh banget. Aku datang ke sini mau berduaan dan bermesraan sama kamu. Mesraan. Dengan adanya laki-laki ini ya, semua rencana aku gagal, tau gak? Mendingan kamu pergi deh daripada aku tendang kamu. Kalau mau berduaan, jangan bawa. Ah Ini enggak, orang. dia kan sahabat aku, jadi kemana-mana harus sama aku. Udah sabar. Udah pergi. Ingat ya, aku bakalan balik lagi ke sini buat permaluin kalian. Hei. Mbak, Pak Arif, Mas Bayu mana? Belum ketemu sama Udah. Putri. udah saya udah ketemu barusan, udah ngobrol juga. Pak Arif disuruh nyusul ke sini sama Bayu. Iya sebenarnya enggak sih Mbak. Terus Saya cuma mau kasih tahu sama Mas Bayu kalau mobilnya nggak ada. nggak ada gimana maksud Pak Arif? Ah, Nggak ada apa mas ya maksudnya? tadi pas ketemu sama temen, saya ke toilet terus mobilnya dibawa. Hah? Lari. Dibawa lari? Iya. Tapi saya udah ketemu kok sama dia, ternyata mobilnya dia pakai untuk malah ketemu sama cewek. Pak. Duh gimana sih Pak Arif? Ini saya mau ngomong sama Mas Bayu tapi takut dimarahin Mbak. Gimana ya Mbak ya? Duh. Kalau sama Bayu kayaknya nggak mungkin kamu dimarahin, karena aku tahu banget Bayu itu orangnya baik dan pasti ngerti penjelasan kamu. Makanya kamu jelasinnya pelan-pelan ya, dan detail juga. Bayu pasti ngerti kok, dan Bayu juga nggak bakal marah sama kamu. Kamu tenang Iya, aja. Awalnya dia emang mau pinjem mobil Mbak. Alasannya katanya neneknya mau keluar rumah sakit. Nah, terus saya tinggal ke toilet terus dibawa nih Mbak. Padahal saya udah nggak izinin. Ya untungnya ketemu barusan tuh di parkiran sana. Emang kunci mobilnya sama Pak Arif ditinggal di dalam mobil? Ya enggak sih Mbak, dia itu berpikir kalau itu mobil saya. Terus saya tunjukkan kalau STNK-nya itu bukan punya saya. Ya agar dia percaya. Dia itu mikirnya punya saya mobilnya, gitu loh.
Lain kali Pak Arif harus hati-hati sama teman Pak Arif yang satu itu. Iya ya Mbak, tapi saya liatin dari deket kok, takutnya dibawa lari lagi mobilnya. Oh iya Mbak, tadi Mas Bayu sempat cerita katanya mau ngelamar Mbak Putri. Emang udah dijawab atau sih belum bilang Mas Bayu sama Mbak Putri? Udah bilang kok. Gimana Mbak? Tadi hasilnya? Bayu juga cerita kalau udah bilang sama kamu. Kamu disuruh mempersiapkan semuanya ya. Iya sih Mbak, lagian kan ya saya juga termasuk orang kepercayaan Bayu. Jadi dari hal sekecil apapun sampai hal yang sangat besar, dia itu selalu tak tolong sama saya untuk mempersiapkan segalanya. Dan ya ini kan tinggal nunggu jawaban dari Mbak. Kalau misalkan emang udah setuju ya saya tinggal tembusin semuanya Mbak. Rif, dari tadi aku cariin kamu. Rif. Iya, Aku mau beli minum sampai lupa. Aku lupa sama haus aku. iya. Aku mau tanya sama kamu, mobil aku dipakai sama siapa, Rif? Iya, tadi dibawa lari sama teman saya Pak. Sebenarnya saya udah nggak bolehin dia tuh minjem mobil. Ya, terus saya ke toilet, dibawa mobilnya Pak. Dia itu udah pamer mobil itu. Hah? Kamu Ya saya tahu siapa kalau yang dijemput? Mereka berdua itu mantan saya. Dan mereka udah ngehina saya di sana. ikan mobilnya ada di parkiran sana Pak. Ya aku udah berusaha buat bilang kalau mobil itu mobil aku. Oh, Tapi terus? laki-laki itu bilang mobilnya itu mobil dia sendiri. Iya. Pas aku mau lihat nih surat-suratnya, gak dibolehin sama Vivi. Iya. Aku bukan ketemu sama mantan aku ya. Aku melewat, tapi aku dijegat sama mereka. Aku dipermalukan sama mereka. Aku dihina bisa-bisa. Tapi yang dipakai mobil cowok itu mobil Ya, kamu. itu mobil aku. Kenapa nggak sekalian kamu rampas sih, Bay? Ya udah aku merampas karena aku nggak tahu kalau dia teman Arif. Iya, mending saya samperin aja deh Pak daripada ntar bikin masalah yang lebih besar. Gini Arif, lain kali kamu juga harus hati-hati Rif. Mending masih teman kamu. Kalau misalkan orang lain bisa dibawa kabur itu mobil baru aku beli. Kamu tahu kan? Itu baru 1 minggu aku beli Rif. Itu yang bakalan aku kasih sama Putri. Ya, aku udah keceplosan. Rif. Oh, baik. Kamu sabar aja, mungkin Pak Arif emang ceroboh dan nggak bakal ngelakuin ini lagi kan Pak Arif? Kamu maafin Pak Arif kan? Ini juga bukan kesalahan Pak Arif. Pak Arif juga nggak tahu akan terjadi kayak gini. Ya udah deh. Ya udah, kalau gitu Mili juga sampein aja. Iya Mas. Sabar dong, kamu jangan marah-marah. Saja. Ini Kalau aku mama ini nggak apa-apa. Sakit aja deh. Ini macam-macam ya Mas. Vi, aku kasih tahu ya sama kamu, ini mobil dia bawa lari, dia mau pinjem sama supir aku. Ini mobil aku. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cek surat-suratnya. Nih, Namanya, Win. Mas, dia itu bawa mobil ini pas saya ke kamar mandi Mbak. Saya dari tadi diem karena menghargai dia sebagai teman. Ini bos yang kemarin interview aku ya? Oh, kamu yang wawancara kemarin? Siapa dia? calon istri aku. Bos, ini bukannya mantan kamu ya, Bay? Gak usah sebut-sebut mantan di sini. Ini juga. Bukan, ini bagian dari kehilafan aku. Jahat banget sih kamu, Bay. Vi, kamu bilang aku jahat. Dari tadi kamu mempermalukan aku di sini. Kamu tuh yang nyebelin. Gara-gara kamu aku makin malu kan di sini. Iya, aku minta maaf. Gimana? Kalau aku dapat pacar jauh dan lebih di atas kalian berdua, mau kemana? Malu? Atau mau bawa nih mobil sekalian? Ini Bu, saya diterima nggak, Bu? gak diterima. Aku yang nggak ngebolehin Putri buat terima. Ih, jahat banget sih kamu. Ini gara-gara ini nih. Gak bakalan. Mengajar banget tuh perempuan. Bos, saya minta maaf deh Bos. Sini. Aku bisa laporin kamu ke pihak yang berwajib karena kamu udah bawa lari mobil aku. Jangan dong bos. Saya bisa. Rif, Udah, laporin aja deh, Rif. Kamu bilang nenek kamu sekarat, mau dibawa pulang. Sekarang siapa yang sekarat? Jiwa kamu yang sekarat. Udah, ngapain kamu masih di sini?
Udah, kita samperin nenek kamu, ayo. Kamu punya masalah sama mantan-mantan kamu. Ini bukan satu mantan ya, Bay, tapi mantan-mantan. Ini ada 2 mantan loh. Put, tadi kan aku udah pamit sama kamu. Terus aku ketemu sama mereka di sini. Dan aku balik lagi, ternyata bener kata Arif, Iya, mobilnya tadi- dibawa. Tadi kamu udah jelasin sama aku, tapi gimana caranya aku bisa percaya sama kamu ya? Kamu gak percaya lagi sama aku? Atau kamu mau berubah pikiran buat nolak lamaran aku yang tadi? Iya, Padahal tadi udah terima aku loh. cuma bercanda aja. Aku percaya sama kamu. Aku hilaf aja mau sama mereka. Gini ya Put, aku kasih tahu sama kamu. Mereka itu, aku sengaja nih pura-pura nggak punya apa-apa. Waktu aku pacaran sama dia, aku malah diputusin. Dan aku dideketin nih sama temennya Vivi. Aku pikir dia bakalan support aku. Ternyata setelah tahu yang sebenarnya aku juga orang nggak punya, aku ditinggalin juga sama Vivi. Dan sekarang Vivi tahu sebenarnya sedikit tentang aku, cuman dia nggak tahu persis. Dan Berarti- Rindi nggak pernah tahu, baru tahu detik ini mereka berdua tentang keadaan aku yang sebenarnya. Berarti perempuan yang bisa nerima kamu apa adanya itu cuma aku. Iya dong, kalau bukan kamu, ya aku nggak kira ngelamar kamu Put. Apalagi kemarin kan pertama aku datang ke rumah kamu, aku ngeliat kamu dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana Put. Dan aku udah siap buat ngelamar kamu. Berarti nggak ada alasan buat kamu nggak mau lagi buat ikut aku ke rumah. Ya udah deh, karena aku nggak ada alasan lagi buat nolak kamu diajak ke rumah kamu. Hari ini aku mau. Udah, kalau gitu kamu bisa masuk. Kasih ya. Kalau emang jodoh ternyata nggak kemana. Udah yakin banget sama Putri dari semua yang udah aku alami.